Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar, cucu dan cicit Laksmana Raja di Laut keempat, Datuk Ali Akbar, menyatakan dengan ini, selaku ahli waris dari aset-aset Datuk Laksmana Raja di Laut yang berupa tanah, hutan dan hasil bumi yang dimilikinya, menimbang betapa besarnya peran dan sumbangsih beliau, mulai dari leluhurnya Datuk Laksmana Raja di Laut 1, kedua, ketiga dan keempat, Datuk Ali Akbar, kakek kami, terhadap negara Republik Indonesia dalam menjaga keutuhan, kedaulatan dan kesatuan Republik Indonesia, baik sebelum kemerdekaan Republik Indonesia mendapat gelar kebangsawanan di dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura yang bertugas menjaga wilayah laut dari perompak, VOC Belanda dan ancaman luar lainnya, dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia dengan ikut dalam persetujuan masuknya Kesultanan Siak Sri Indrapura ke dalam kedaulatan RI. Ada 4 pemegang gelar ini, termasuk Datuk Ibrahim abad ke-18, Datuk Khamis, Datuk Abdullah Soleh, dan Datuk Ali Akbar akhir abad 19 awal 20. Leluhur kami, khususnya Datuk Ali Akbar atau Laksmana Raja di Laut keempat, membangun armada kuat peninggalannya Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Riau, dibangun sekitar tahun 1908 sampai 1928. Menjadi saksi bisu perjuangan itu, meriam kuno di Bukit Batu juga peninggalannya, simbol pengabdiannya. Aset utama adalah tanah dan properti yang diberikan oleh Sultan Siak melalui Grand Sultan, yaitu surat keterangan kepemilikan tanah adat yang diberikan kepada kaulah atau bangsawan setia seperti leluhur kami. Merupakan bukti hak lama dari era Swapraja sebelum Undang-Undang Pokok Agraria UPA nomor 5 tahun 1960. Sayangnya, hingga kini aset ini belum kami dapatkan sepenuhnya karena surat Grand Sultan masih berbentuk dokumen asli adat, belum dikonversi menjadi sertifikat hak milik modern oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Proses konversi memerlukan pengukuran tanah, pengumuman di media, dan verifikasi ahli waris, tapi sering terhambat birokrasi, sengketa atau dugaan mafia tanah. Contoh kasus serupa di Medan dan Asahan menunjukkan Grand Sultan diakui sebagai bukti hak. Kami sebagai ahli waris punya surat keterangan waris, tapi prosesnya panjang dan mahal, termasuk biaya ukur tanpa BPHTB untuk konversi. Leluhur kami berperan besar dalam pertahanan maritim Kerajaan Siak yang melindungi perdagangan dan wilayah dari kolonialisme Belanda. Sebelum kemerdekaan, Datuk Laksmana memimpin pasukan melawan VOC dan perompak, menjaga kedaulatan pesisir Selat Malaka, strategis untuk perjuangan nasional. Sesudah kemerdekaan, Sultan Siak Sri Indrapura yang terkait erat dengan gelar ini mendukung Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II misalnya menyumbangkan harta untuk pemerintah Republik Indonesia, termasuk sebagian aset tanah adat di luar tanah yang dimiliki Datuk Laksmana Raja di Laut keempat. Sumbangsi ini termasuk pengabdian loyalitas Kerajaan Melayu kepada bangsa yang kini jadi simbol kepahlawanan. Di Bengkalis, kami usulkan gelar pahlawan nasional untuk beliau karena jiwa perjuangannya tak lepas dari lahirnya Bengkalis berusia 513 tahun. Aset Grand Sultan adalah bagian dari pengabdian itu. Tanah yang diberikan sebagai balasan kesetiaan yang sampai detik ini menjadi hak waris yang harus diakui oleh negara dan segera diserahkan hak kepemilikannya dengan mensertifikatkan surat hak milik yang masih dalam bentuk Grand Sultan kepada seluruh ahli waris Datuk Laksmana Raja di Laut keempat. Karena beliaulah yang terakhir mendapat Grand Sultan yang kini dipegang oleh ahli waris yang dipercayai. Pada masa Sultan Syarif Qasim II, adanya penuntutan atas kurnia yang telah diberikan oleh Sultan Siak Sri Indrapura atas pemberian kurnia tersebut dalam politik kontrak. Tuntutan ini dilakukan pada lanskap Siak mengenai istilah kata-kata kurnia, yaitu pemberian hadiah berupa hutan, tanah, dan segala hasilnya. Sepanjang sejarah yang diketahui, tuntutan tersebut sampai kepada pengadilan tinggi yang pada waktu itu berada di Medan, Sumatera Utara. Karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, hal tersebut tidak dapat diputuskan oleh Landrat Bengkalis karena tuntutan tersebut melebihi 1000 gulden uang Belanda. Dalam masalah kasus tersebut belum dapat diselesaikan, tiba-tiba Perang Asia Timur Raya meletus. Persoalan itu terhenti saja sampai saat ini, dan negara harus kembali menyelesaikan penunaian hak yang tertunda tersebut dan diserahkan untuk ahli waris Datuk Laksmana Raja di Laut keempat. Datuk Ali Akbar meninggal dunia pada tahun 1957 dan dikebumikan di samping masjid di Bukit Batu Darat. Kami berharap pejabat negara seperti Pak Presiden, Menteri Agraria, BPN, dan Gubernur Riau segera fasilitasi konversi Grand Sultan menjadi sertifikat hak milik untuk ahli waris sah. Melanjutkan tuntutan leluhur kami jauh sebelum ini, yaitu penyelesaian aset berupa hutan,
tanah dan segala hasilnya yang dimiliki oleh beliau. Datuk Laksmana Raja Laut keempat, yaitu Datuk Ali Akbar, untuk saat ini dengan mensertifikatkan hak milik lahan dan tanah warisan Datuk Laksmana Raja Laut keempat tanpa dimintai BPHTB dalam pengurusan dari aset tanah yang dimilikinya. Melihat kondisi perekonomian ahli waris yang mayoritas saat ini masih kurang memadai, karena belum tersampaikannya hak kami dari warisan leluhur, yaitu Datuk Laksmana Raja Laut keempat, Datuk Ali Akbar, sebagaimana dituangkan dalam UU PA pasal 19 ayat 4, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Juga sumbangsi beliau yang besar yang harus diperhitungkan oleh negara. Sehingga terwujudnya kepastian hukum, hak atas tanah, keadilan dan kemanfaatan sosial bagi rakyat, terkhusus ahli waris Datuk Laksmana Raja Laut keempat. Ini bukan hanya soal tanah, tapi pengakuan dan sumbangsi leluhur dalam perjuangan kemerdekaan, sebelumnya melawan kolonial, sesudahnya mendukung Republik Indonesia. Masuk juga di dalamnya penyelesaian tuntutan permasalahan tanah Datuk Laksmana Raja Laut keempat yang diduduki, dikuasai dan digunakan tanpa izin oleh PT Pertamina Unit 2 Dumai seluas kurang lebih 2.814 hektar sejak beroperasi di wilayah Dumai sekitar bulan Desember 1968 silam. PT Pertamina sampai saat ini belum ada kontribusi apapun kepada keluarga Datuk Laksmana Raja Laut keempat dan ahli warisnya sebagai pemilik tanah yang sah. Para penggarap tahun 2002 dibayar oleh PT Pertamina Unit 2 Dumai sebagai ganti rugi di lokasi tanah tersebut senilai 150 miliar rupiah. Sedangkan kami sebagai pemilik alas hak tidak menerima ganti rugi sepeser pun. Keluarga Datuk Laksmana Raja Laut keempat dan ahli warisnya merasa diabaikan dan tidak dipedulikan oleh PT Pertamina Unit 2 Dumai. Ahli waris sudah menuntut ke PT Pertamina Unit 2 Dumai dengan mengambil langkah-langkah hukum, yaitu melayangkan tuntutan ke PT Pertamina Unit 2 Dumai, menyurati Bupati Bengkalis, Wali Kota Dumai, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Dumai, namun tidak ada tanggapan ataupun jawaban apapun. Tahun 2005, melalui Sekretaris Wakil Presiden yang ditunjukkan kepada PT Pertamina Pusat Jakarta untuk merekomendasikan kepada PT Pertamina Unit 2 Dumai agar menyelesaikan masalah ini sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masalah ini selalu diabaikan oleh perusahaan PT Pertamina Unit 2 Dumai sampai sekarang, dan permasalahan ini pernah dibawa hearing dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI pada 19 Juli 2006 yang dipimpin langsung oleh Saudara Priyo Budi Santoso. Namun pihak PT Pertamina tidak hadir. Oleh sebab itu, pihak terkait kami harap menyelesaikan juga permasalahan ini. Kami juga minta pemerintah bongkar praktek mafia tanah yang sering menghalangi seperti kasus di Asahan, karena itu terjadi juga di tanah warisan Datuk Laksmana Raja Laut keempat yang ada di Dumai, diakui HGU oleh PT Diamond Timber Raya dan beberapa PT-PT lainnya. Karena negara belum menyerahkan kepemilikan lahan dengan mensertifikatkan surat hak milik lahan tersebut pada ahli waris Datuk Laksmana Raja Laut keempat, sehingga rentan sengketa dan transaksi mafia tanah. Juga dukung pelestarian situs seperti rumah dan makam di Bengkalis sebagai wisata sejarah serta usulan gelar pahlawan nasional bagi beliau. Dengan begitu, warisan Datuk Laksmana bisa jadi inspirasi generasi muda dan hak kami terpenuhi demi keadilan. Semoga negara memperhatikan ini semua dengan mempercepat proses pensertifikatan konversi hak milik aset Datuk Laksmana Raja Laut keempat yang masih dalam bentuk surat Grand Sultan dan diserahkan pada ahli waris Datuk Laksmana Raja Laut keempat. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semuanya. Itulah yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.